Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat semuanya? Jaga kesehatan ya. Baiklah, kita akan mulai lagi dengan materi aturan kosinus. Sebelumnya kita tentang aturan sinus, sekarang aturan kosinus. Apa sih aturan kosinus? Mari kita simak kembali. Aturan sinus dan kosinus manfaatnya agak sama, dan juga bisa juga digunakan ini ya, menentukan jarak. Biasa kapal laut kan jalannya lurus saja, tidak ada yang berbelok-belok. Jadi antara pulau satu ke pulau lain jalannya lurus, sehingga dapat ditentukan di berapa jarak antara pulau satu dengan pulau ini. Pembelokannya pun pakai sistem derajat perputarannya. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar yaitu menjelaskan aturan sinus dan kosinus, khususnya sekarang yaitu tentang kosinus. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi menjelaskan aturan kosinus, menentukan sisi segitiga dengan aturan kosinus, menentukan sudut segitiga dengan aturan kosinus, dan mengaplikasi permasalahan yang berkaitan dengan aturan kosinus. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan aturan kosinus, menentukan sisi segitiga dengan aturan kosinus, menentukan sudut segitiga dengan aturan kosinus, menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan aturan kosinus. Selanjutnya, kita masuk ke aturan kosinus. Apabila ada suatu segitiga ABC sembarang yang memiliki sudut yang diapit oleh dua sisi, bagaimana menentukan sisi yang lainnya? Dan bagaimana menentukan besar sudutnya lainnya? Atau bagaimana menghitung sudut segitiga apabila semua sisinya diketahui? Kalau sisinya diketahui, bagaimana menentukan sudutnya? Nah, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan aturan kosinus. Baiklah, langsung aja. Perhatikan gambar segitiga di samping ini. Ini segitiga A, B, C, sama ya, dibuat garis tinggi. Di sini kita ambil CP, BC dengan panjang A, AC dengan B, AC sepanjang C. Misalkan panjang sisi AC, panjang sisi AB, dan besar sudut A diketahui. Jadi panjang sisi AC ini diketahui, AB diketahui, sudut A diketahui. Jadi diapit ya sudutnya ini antara AC sama AB. Maka akan dicari panjang sisi BC atau CB. Nih. Bagaimana? Pada segitiga BCP, mana BCP? Segitiga BCP, maka berlaku Pitagoras, teorema Pitagoras. BCP ini ya, segitiga sisi-siku ya. Nah, yaitu BC ini kuadrat sama dengan CP pangkat 2 ditambah BP pangkat 2. Pada segitiga ACP, ini ya segitiga ini. Kalau tadi yang ini, sekarang ini. Maka sin A, ya sudut A ini, sisi depannya ini, CP per CA. Atau CP sama dengan CA sin A. Ini sama juga dengan CA ini, AC ini kan sama dengan B. Nanti B sama dengan sin A. Ini persamaan 2. Cos A sama dengan AP per CA atau AC. Jadi AP sama dengan CA kali cos A. Atau bisa berubah jadi B kali cos A. Dari itu BP nih ya, BP ini sama dengan AB dikurangi AP. Benar ya? AB dikurang AP, maka dapatlah BP. Selanjutnya berarti AB tadi apa? AB sama dengan ini AB sepanjang C kurang B, AP apa? AP ini nih, B cos A. Nanti AP diganti dengan B cos A, dapat persamaan 3. Selanjutnya ini segitiga tadi. Substitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Jadi CB pangkat 2 sama dengan B sin
A dipangkatkan 2 ditambah dan kurung C kurang B kali cos A pangkat 2. Jadi A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2, sama-sama pangkat 2 semuanya ya. Sin A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikali 2 kali C kali B cos A. Ini kalikan semuanya. Habis itu B cos A nya pangkat 2. Jadi hasilnya B kuadrat kali cos A pangkat 2. Maka kalau disederhanakan A kuadrat sama dengan B pangkat 2. Kalau B nya dikeluarkan, ini ada B dikeluarkan, tinggal sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ditambah C pangkat 2 dikurang 2BC kali cos A. Jadi A kuadrat sama dengan B pangkat 2 dikali 1. 1 dari mana? Ingat, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1 diganti, tambah C pangkat 2 dikurang 2BC kali cos A. Maka diperolehlah rumus A pangkat 2 sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali BC kali cos A. Dengan cara yang sama, maka diperoleh juga B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang AC dikali cos B. Dan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2AB kali cos C. Itu dapat disimpulkan aturan kosinus yaitu dari segitiga ini ya. Maka A kuadrat sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 kali B kali C kali cos A. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 kali A kali C kali cos B. Dan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2 kali A kali B kali cos C. Selanjutnya ke contoh. Biar lebih paham lagi, kita ambil contoh. Diketahui segitiga ABC dengan sisi A sama dengan 6 cm. B sama dengan 8 cm dan sudut C 70 derajat. Tentukan panjang sisi C. Penyelesaiannya berarti sisi C, arti rumusnya C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2 kali A kali B kali cos C. Jadi 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dikurang 2 kali 6 kali 8 kali cos 70 derajat. 36 ditambah 64 dikurang 96. Cos 70 dicari pakai kalkulator, jadi hasilnya 0,342. Maka 100 dikurang 32,83 kita bulatkan. Jadi C pangkat 2 sama dengan 67,17 atau C sama dengan akar dari 67,17, maka didapatlah C 8,19 cm. Jadi panjang sisi C adalah 8,19 cm. Selanjutnya contoh berikutnya. Dua, diketahui gambar segitiga seperti di bawah ini. Ini segitiganya. Ini sisinya, semua sisi diketahui. Tentukan besar sudut A, B, dan C. Penyelesaiannya, maka kita ambil rumus aturan kosinus ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2 kali BC kali cos A. Kita rubah, karena yang ditanya sudut, berarti cos A ini harus yang dicari. Sama dengan ini. B kuadrat tambah C kuadrat pindah apa? Min 2BC cos A nya pindah ruas. Jadi tinggal B kuadrat tambah C kuadrat. A nya pindah sebelah sini. Berarti kurang A kuadrat per 2 kali BC. Tinggal masukkan angka. 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 dibagi 2 kali 4 kali 5. Hasilnya 16 tambah 25 kurang 9 dibagi 40. Jadi 32 dibagi 40 hasilnya 0,8. Karena ditanya ada sudut A, maka kita cari arcus cos 0,8. Dengan menggunakan kalkulator, maka dapatlah sudut A sama dengan 36,87 derajat setelah dibulatkan dua angka di belakang koma. Selanjutnya, ditanya sudut yang B lagi dengan cara yang sama. Ini cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2AC. Tinggal masukkan angkanya 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 per 2 kali 3 kali 5, 9 ditambah 25 kurang 16 per 30. Sama dengan 18 per 30 sama dengan 0,6. Sudut B sama dengan arcus cos 0,6. Sudut B sama dengan 53,13 derajat setelah dicari dengan kalkulator. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya, nah untuk sudut C, karena sudut A, sudut B sudah diketahui, langsung aja. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurang sudut A kurang sudut B. Atau bisa juga pakai aturan kosinus ini.
boleh juga, atau pakai langsung seperti ini boleh juga. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 36,87 derajat dikurang 53,13 derajat. Maka sudut C sama dengan 90 derajat. Berarti bentuknya siku-siku berarti ini sudut C, karena tegak lurus 90 derajat. Maka itulah hasilnya. Selanjutnya, permasalahan yang ada di LKPD. Bapak udah kasih soal di LKPD-nya ya. Ini soalnya, kalian lihat di LKPD, kalian diskusikan di LKPD, ya anak-anak. Nah, demikian dari apa? Kita lanjut ke LKPD-nya, diselesaikan secara bersama-sama. Demikian dari apa? Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.